Saya sekarang akan membuat peluit tanah liat. Tentunya peluit ini berbahan dasar dari tanah liat asli Jatiwangi atau yang sering disebut juga tanah terakota. Untuk langkahnya kita akan mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu, di mana alat-alatnya itu ada beberapa: peteng. Nah, ini peteng. Kemudian ada butsir. Nah, karena peluit itu sangat kecil, jadi kita memakai butsir yang ukuran kecil juga. Setelah butsir ada setik yang ukuran kecil, di mana fungsinya itu adalah untuk membuat keluar masuk udara atau angin. Setelah tadi memperkenalkan alat-alatnya, kita langsung masuk ke bagian proses pembuatannya. Langkahnya adalah kita ngambil sebagian tanah, kemudian dibikin bulat. Udah jadi bulatan, lalu kita ngebentuknya dengan cara ditaruh, kemudian ditepuk. Setelah ditepuk, kemudian dibentuk kayak semacam apa ya, dibikin bentuk bodi kumbang. Nah, setelah ditepuk terus dibentuk sesuai bentuk yang diinginkan, jadi si bawahnya itu dibikin datar, kemudian si bodi atasnya dibikin cembung. Lalu kita masuk ke proses pemotongan. Oke. Nah, untuk proses pemotongan, langkahnya adalah si tanah yang sudah dibentuk itu ditaruh dan diposisikan dengan aman. Kemudian kita ngambil peteng. Nah, dimana tadi sudah dijelaskan peteng adalah untuk memotong bagian bawah. Caranya, peteng itu dipegang dengan tegak. Tegak ya. Tegak, terus tarik ke belakang pelan-pelan. Nah, sudah ditarik, kemudian diangkat. Nah, ada bekas tarikannya, itu jangan dulu dibuka, dibiarkan aja. Nah, nanti akan diberi ukuran. Nah, ukurannya kira-kira 1/4 dari bodi bentukan peluit tersebut. Kemudian dipotong lagi. Nah, pelan-pelan dipotong bagian bawahnya aja. Nah, kira-kira sampai seginilah. Udah dipotong, baru kita buka si bagian yang tadi ditarik ya. Nah, pelan-pelan, mulai dari terserah sih untuk membukanya, bisa dari atas atau bisa dari bawah. Setelah dibuka, kelihatan ada bekas potongan, yang potongan tadi tuh ada garis potongan. Nah, sebetulnya si garis potongan ini adalah fungsinya untuk garis dimana kita akan mengeruk sebagian tanah untuk ruang udara. Nah, setelah dikeruk, kita sedikit memperhatikan bagian-bagian bekas pengerukannya. Kadang ada bekas-bekasnya itu. Nah, si bekas-bekasnya itu biasanya kita merapikannya agar terlihat nampak rapi. Nah, selain kita memperhatikan si sisa-sisa kerukan tadi, sebetulnya ada juga yang mesti diperhatikan agar si suara peluit tersebut keluar dengan maksimal. Nah, si bagian kepala ini harus dikeruk dengan datar. Rumusnya di peluit itu jadi begini. Dibikin datar, terus si stick ditaruh, lalu dibikin datar juga. Nah, kayak semacam gini. Sebetulnya dalam prosesnya itu harusnya stick itu ada 2 gitu. Jadi kayak
semacam kita nyari kunci. Ada stick yang diberdirikan, ada juga stick yang ditidurkan atau direbahkan. Kayak gini rumusnya. Lalu setelah kita memperhatikan bagian-bagian dalam termasuk bekas pengerukan dan juga si bagian kepalanya, kita masuk ke bagian nyambungin si sisa-sisa potongan-potongan tadi. Nah, si potongan tadi kan ada dua. Nah, ini ya. Ada yang kecil, ada juga yang agak gede. Kemudian taruh si bentukan yang sudah dirapihkan tadi, yang ini ditaruh dulu. Kemudian kita ambil potongan yang agak gede untuk dibuat ventilasi. Kayak semacam, nah kayak gini. Jadi si ventilasinya itu kurang lebih setengah senti, terus si bagian bawahnya dibikin miring kira-kira 25 derajat, kurang lebih segitu, 25 derajat. Oke, setelah kita membuat ventilasi udara yang sudah dipotong dan dimiringkan bagian bawahnya dengan kira-kira 25 derajat, Setelah itu kita nyambungin si potongan tersebut dengan bodi yang aslinya. Jadi si bagian atas dari kepala kumbang itu dikeruk sedikit pas dengan ukuran stik. Kemudian kita menggores si permukaan-permukaan yang akan disambungkan. Setelah rata, kita kasih lem tanah. Nah, ngasih lemnya kayak gini. Nah, lalu kita sambungkan si patahan-patahan tadi. Nah, kayak gini. Nah, terus si patahan yang kecil pun jangan lupa dan jangan sampai hilang. Nah, setelah menyatu, tinggal kita menyatukan bekas potongan-potongan. Nah, dielus-elus dengan pelan. Sampai si bekas potongannya itu tidak kelihatan. Nah, jangan sampai ada yang terlewatkan. Nah, setelah kita merapikan bentuknya, kita buka sticknya. Nah, cara membukanya, kita tarik sticknya dengan pelan dan usahakan nariknya datar, tetap datar dan stabil. Nah, kita coba. Fluidnya sudah jadi.